menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 nomor urut 01 Saudara Insinyur Haji Joko Widodo dan Saudara Profesor Dr. H.C. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Halo warga, balik lagi di Bicara HAM, spesial catatan 2 tahun Jokowi dan Ma'ruf Amin. Dan hari ini kita akan membahas mengenai Presiden Jokowi di balik berkaratnya kasus pelanggaran HAM bersama Bang Jali. Halo Bang. Halo Naila. Iya nih hari Ngobrol ini apa nih Bang. kita? Kenapa? Ngobrolin apa nih? Ngobrolin soal ini tulisan lo Bang. Presiden Wah, Jokowi di balik berkaratnya. Tulisan bareng-bareng. Oke, tapi bener kan yang bagian ini Bang Jali yang akhirnya menulis gitu. Ya, sama Jen sih kebetulan berdua. Oke. Terus kalau nggak salah Bang Jali hari ini pakai kaos spesial nih. Wah, ya sedikit banyak ini kaos yang mengulas nantilah merekap 7 tahunnya Jokowi dan 2 tahunnya Jokowi bersama Ma'ruf Amin dalam konteks pelanggaran HAM berat. Ini baju yang sebenarnya diterbitin Kontras kemarin dalam rangka Ramadan for Human Rights, satu program untuk membantu pemulihan korban pelanggaran HAM berat yang seharusnya jadi tanggung jawab negara, tapi ya kita tahu sama tahu, nanti kita ulas bareng-bareng lah gimana sepak terjang presiden kita dalam mengabaikan salah satu tanggung jawabnya ini. Gitu. Oke deh. Ngomongin soal judul nih, kan lo dan Jane gitu akhirnya menuliskan judul bahwa Bapak Jokowi itu adalah salah satu reason kenapa berkaratnya pelanggaran HAM berat gitu kan, padahal dia bukan aktor secara langsung kan yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat masa lalu nih, tapi kenapa akhirnya lo bisa bilang seperti itu? Oke, pertama kalau dari konteks kalimat ya kayaknya berima ya, pelanggaran HAM berat dan berkarat, dan akhirnya karat menunjukkan bahwa ini bukan karat emas ya, tapi karat yang biasa ada di besi itu yang warna coklat dan sebagainya, bikin barang-barang itu jadi udah bisa dibilang nggak bisa dipakai lagi. Seperti halnya janjinya Presiden Jokowi yang udah berlangsung berarti 7 tahun gitu. Walaupun di periode kedua ini bersama Pak atau Kiai Ma'ruf Amin itu baru 2 tahun, tapi ya kita lihat gejala yang sama lah sama apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 5 tahun kemarin di periode pertamanya, bahwa janjinya dibiarkan menguap, dibiarkan bertambah umur hari ke hari dan sebagainya, sehingga makin berat harapan untuk akhirnya bisa ngelihat bahwa pelanggaran HAM berat itu bisa dituntaskan kayak gitu. Jadi gejalanya bikin miris sih, karena sebenarnya ya janji ini ya dia lontarkan sendiri gitu di 2014 lewat momentum pemilihan presiden dan juga di 2019. Terus tadi lo nanya kenapa Presiden Jokowi ini yang kita identifikasi sebagai orang di balik berkaratnya pelanggaran HAM berat, walaupun dia bukan pelaku secara langsung, meskipun sebenarnya menurut catatan kita dan banyak lembaga lainnya ada salah satu pelanggaran HAM berat juga yang terjadi di eranya Presiden Jokowi, yakni tragedi Paniai di Papua di sekitar 7-8 Desember 2014, yang sampai sekarang juga bersama belasan kasus lainnya itu belum dituntaskan. Karena mau nggak mau tanggung jawab, tugas, amanah penyelesaian pelanggaran HAM berat itu melekat di diri Presiden, sebagaimana yang diatur di Undang-Undang 39 tahun 99 soal hak asasi manusia, dan juga Undang-Undang 26 tahun 2000 soal pengadilan hak asasi manusia atau pengadilan HAM. Jadi itu dirinya melekat, dan akhirnya di HAM juga sebenarnya kita mengenal konsep, atau secara hukum kita mengenal konsep namanya commission dan omission gitu. Jadi secara langsung atau secara tidak langsung. Jadi dalam tataran orang yang berwenang memiliki kewajiban, memiliki tugas untuk melakukan sesuatu tapi tidak melakukan sesuatu, sebenarnya bisa dianggap juga ada kesalahan yang melekat kepada dirinya, walaupun
sebenarnya dalam konteks penuntasan pidana pelanggaran HAM berat, Presiden Jokowi yang bukan merupakan presiden di masa periode pelanggaran HAM berat itu terjadi, selain tragedi Paniai tadi tentunya ya nggak bisa ada pasal pidana yang bisa pertanggungjawabkan atau dimintakan kesalahannya terhadap dirinya gitu. Tapi kita bisa ngelihat gitu bahwa dengan akhirnya tidak dilakukannya kewajiban-kewajibannya, yakni misalkan mengeluarkan keputusan presiden untuk penyelenggaraan pengadilan HAM dan sebagainya, pemenuhan hak korban yang ada terdiri dari 4 hal. Pertama soal pemenuhan keadilan, tentu lewat negara harus menuntut para pelaku pelanggaran HAM berat, terus juga soal gimana pengungkapan fakta dan kebenaran, kemudian juga kita bisa ngomongin hak korban untuk dipulihkan tentunya, karena banyak dari mereka yang akhirnya kehilangan orang tercintanya yang meninggal dunia atau dihilangkan sampai hari ini statusnya belum jelas, itu merupakan tulang punggung ekonomi dan harapan masa depan di pihak keluarga sebenarnya. Jadi sekarang banyak keluarga korban yang dalam situasi sosial ekonomi yang berubah drastis dan cenderung tidak pulih karena beban psikologis dan sebagainya itu belum hilang gitu. Jadi sulit untuk beraktivitas dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah jaminan untuk tidak terulang kembali, dan ini berlaku bagi siapa aja sih, bagi semua warga Indonesia gitu, karena beberapa kasus, misal untuk konteks penanganan aksi massa yang terjadi di tragedi Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2, kita bisa ngukur gimana penanganan polisi pada saat aksi reformasi di korupsi, atau tolak Omnibus Law, atau aksi-aksi lain yang kemarin polisi banting mahasiswa dan sebagainya, itu merupakan bentuk keberulangan dari tragedi Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2, dan berbagai kekerasan aparat lainnya atau tidak gitu, sehingga nggak ada mekanisme koreksi dan evaluasi yang ketat yang dilakukan oleh negara, oleh presiden terhadap kualitas penegakan HAM dari aparat kepolisian atau militer yang bertugas gitu di negara kita hari ini. Gitu sih, Nay, kurang lebih. Oke, jadi bisa dibilang kalau memang inti dari berkarat maksudnya adalah justru presiden yang mempunyai wewenang, dia malah tidak banyak melakukan apa-apa ya. Jadi somehow itu membuat berkaratnya pelanggaran HAM masa lalu ya, Bang? Iya sih, ya 7 tahun waktu yang lama ya. Dan kalau diukur dari kasusnya 65 ya udah 50 tahun lebih. Terus ya ada yang terjadi di tahun 80-an seperti penembakan misterius Tanjung Priuk, Talang Sari. Kemudian juga yang di momentum runtuhnya Orde Baru beralih ke reformasi juga diiringi oleh banyak pelanggaran HAM berat, dan juga gimana situasi di Aceh dan Papua gitu yang lukanya menaun dan terus khususnya di Papua ya mengalami eskalasi yang kian parah dari tahun ke tahun. Jadi makin berkarat memang janjinya, jadi sulit untuk bisa kita percaya lagi sebenarnya gitu. Walaupun kita terus harus menuntut tanggung jawabnya. Iya, setuju banget yang udah background lo pakai presiden bohongi. Itu adalah satu frasa yang emang istilahnya sebagai kejujuran dari korban gitu kan ya, yang merasa dibohongi oleh presiden. Iya nih, salah satu payung di Kamisan presiden bohong. Ya meskipun dalam konteks HAM banyak dimensi bohong yang memang, atau dalam konteks hukum juga akhirnya nggak bisa dibawa ke proses hukum. Kayak ya bohong walaupun dosa ya secara segi agama tentunya, dan nanti dipertanggungjawabkan di kehidupan berikutnya, tapi dalam konteks kehidupan di dunia ini, di negara hukum banyak lapisan bohong yang emang nggak bisa dijerat oleh proses hukum, kecuali dia hoax dan sebagainya, penyebaran secara masif dan lain-lain. Tapi ini menunjukkan kualitas seorang presiden, seorang manusia bernama Joko Widodo sih. Gimana dengan beraninya di 2014 di sejumlah kesempatan, baik berbentuk dokumen yakni nawacita ataupun dalam bentuk wawancara, ada wawancaranya langsung spesifik ditanyain gimana cara nyari Wiji Tukul, salah satu dari 13 korban orang hilang dari penghilangan paksa
97-98, ya dia dengan PD-nya ya harus kita cari gitu. Karena dia sama-sama orang Solo, kebetulan Presiden Joko Widodo dan Wiji Tukul, dan dia mengklaim bahwa dia akrab sama keluarga korban gitu, sehingga ada rasa kepedulian lebih. Tapi ya kita sama-sama tahu gitu sampai sekarang belum terlaksana niatnya dia, ucapannya dia, nggak tahu niat apa enggak sebenarnya, tapi ucapannya dia gitu. Ya bahkan secara miris sih gue nggak tahu perasaan para korban atau keluarga korbannya yang ngelihat orang yang sebenarnya dituduh karena punya jabatan tinggi di militer dan beririsan langsung dengan peristiwa pelanggaran HAM berat penghilangan paksa ini, dan sebagian anggota timnya itu sudah diproses oleh pengadilan militer yang sebenarnya menyatakan bahwa unit yang dipimpinnya yakni tim Mawar di Kopassus ABRI di hari itu adalah unit yang terlibat dalam penghilangan paksa, dan dia juga dicopot jabatannya dari dulu Pangkostrat kalau nggak salah, walaupun sempat jadi Danjen Kopassus juga, itu karena serangkaian peristiwa tersebut. Dan kita ngelihat dia justru menjadi calon presiden, ketua umum partai, dan lewat kewenangan prerogatif, ini prerogatif jadi emang sepenuhnya dimiliki oleh Presiden Jokowi, terlepas dari ada rongrongan ketua umum partai lah, ketua umum partai lain lah, dan sebagainya gitu-gitu. Tapi secara sadar dan nyata serta jelas dirinya sendiri yang memilih seorang Prabowo Subianto gitu, dengan profil yang tadi saya sebutkan, menjadi Menteri Pertahanan, menteri yang terlibat dalam kerja-kerja TNI dan instansi pertahanan lainnya, yang punya beban sejarah kelam gimana memperlakukan warga negara Indonesia sesama manusia di wilayah teritorial kita dalam tugas-tugasnya gitu. Jadi ya itulah salah satu bentuk kebohongan paling besar dan menyakitkan hati para korban, serta nggak masuk logika banyak kalangan sih gitu. Iya. Nah, Oke, kita lanjut ya Bang. Terus ada juga satu poin yang menyatakan bahwa memang wacana pemulihan korban itu terkesan dipaksakan nih. Kenapa bisa sampai dibilang dipaksakan nih Bang? Terus gimana sih contoh yang dimaksud oleh dipaksakan itu sendiri? Iya, pemulihan korban tadi setelah dijelaskan bahwa kondisi sosial ekonominya banyak yang mengalami kemunduran dan hidup dalam berbagai situasi yang tidak mengenakan dari segi sosial ekonomi karena kehilangan keluarga dan sebagainya, hilang fokus keseharian dan lain-lain. Nah, emang secara hukum atau regulasi hal itu menempel sama kewajiban negara dalam konteks proses hukumnya gitu. Gugatan pemulihan yang isinya kompensasi dan juga restitusi itu harus ditautkan dengan proses hukumnya, dan itu membuat jadi sangat sulit gitu. Di Indonesia sampai hari ini baru tercatat 3 pelanggaran HAM berat aja yang akhirnya dibawa ke pengadilan HAM, yakni ada tragedi di Abe-Pura, kemudian tragedi Tanjung Priok, dan juga di Timur dulu yang sekarang jadi Timur Leste gitu. Dan dulu di tingkat pertama sebenarnya untuk konteks Tanjung Priok itu ada putusan hakim yang menyatakan bahwa negara dan juga para pelaku harus memulihkan para korban dengan membayar sejumlah uang. Namun akhirnya dibatalkan karena sampai tingkat ke kasasi itu semua tidak ada yang dinyatakan bersalah gitu. Dengan satu dan dua hal, evaluasi akan pengadilannya banyak yang bilang bahwa ini pengadilan yang emang ditujukan untuk gagal, seperti itu. Nah, dengan fakta begitu sulitnya ruang hukum untuk bisa memulihkan korban, ya pemerintah bersiasat gitu, dan negara tentunya pernah ada undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, memang satu ruang mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat juga yang tersaji di dunia yang sesuai dengan standar internasional. Tapi ada berbagai kesalahan-kesalahan yang entah disengaja atau tidak itu disusupkan dalam undang-undangnya gitu, sehingga menyebabkan kemungkinan ketidakadilannya justru akan semakin banyak.
Dan oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi di tahun 2006 atau 2007 itu akhirnya membatalkan si undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tersebut. Nah, sehingga akhirnya pemerintah hari ini mikir bahwa perlu ada instrumen lain untuk akhirnya bisa menyelesaikan pelanggaran HAM berat ini secara non yudisial gitu. Walaupun sebenarnya berdasarkan kajian kita gitu ngelihat apa yang jadi rancangannya mereka dan apa yang terjadi di masyarakat dunia itu cenderung banyak perbedaan gitu. Gimana akhirnya KKR yang terjadi di Afrika Selatan dulu yang ada politik apartheid bersama Nelson Mandela dan sebagainya itu dijadikan rujukan oleh pemerintah Indonesia untuk bisa diterapkan juga di negara kita gitu. Tapi ada berbagai hal yang diterapkan berbeda gitu, bahwa ada pengingkaran bahwa ya yang terjadi di Indonesia cukup sifatnya untuk damai aja, itu sering pakai istilah islah gitu, dan akhirnya tidak ada proses hukum, padahal yang di KKR itu ada satu dalam tanda kutip kepanitiaan atau struktur yang dibuat untuk akhirnya para pelaku aparat yang melakukan diskriminasi rasial dan kekerasan terhadap orang Afrika Selatan itu datang melakukan pengakuan dan akhirnya ada pengurangan gitu, sehingga pengungkapan fakta dan kebenarannya juga secara full, secara penuh, dan ada evaluasi yang mendasar juga terhadap situasi dan kondisi aparat di Afrika Selatan hari ini. Berbeda sama wacana yang ada di Indonesia, semuanya pengennya harapannya secara instan dan cepat kita bisa harmonis kembali gitu dengan situasi dan kondisi aparat yang cenderung tidak berubah. Kemarin kita juga masih ingat gimana akhirnya kondisi polisi hari ini juga begitu parah dan barbar gitu, dengan banyaknya laporan warga dan komentar warga terkait percuma lapor polisi dan lain-lain. Dan karena emang tidak ada mekanisme koreksi dan evaluasi yang nyata dan jelas dari negara lewat presiden dan pemerintahan terhadap institusi aparat, dalam hal ini kepolisian gitu. Jadi menurut kami, menurut kita, kontras tuh kita ngelihat bahwa memang akhirnya wacana pemulihan korban ini tuh hal-hal yang dipaksakan dan nggak sesuai sama nilai-nilai keadilan serta prinsip yang berlaku dalam hukum internasional. Gitu kira-kira. Nah, Oke, ngebahas soal penyelesaian secara non yudisial dan juga aktor-aktor dari pelanggaran HAM yang memang tadi udah kita bahas yang sekarang akhirnya menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan nih. Tapi apakah benar nih kira-kira penyelesaian secara non yudisial ini sendiri itu untuk melindungi para aktor-aktor tersebut? ya kita ngelihat akhirnya bentuk-bentuk pemulihan atau hal-hal yang sifatnya non yudisial itu untuk tidak diberlakukannya proses yudisial atau kewajiban negara untuk menuntut para pelakunya, yang kita duga sebagian besar itu malah ada di balik kekuasaan. Dugaan ini bukan dugaan sembarangan atau tuduhan tanpa bukti dan sebagainya ya. Secara nyata dan jelas dan mudahnya sebenarnya logika sederhananya adalah kita bisa menunjuk hidung para pejabat, dalam hal ini adalah aparat keamanan atau militer yang bertugas di hari di mana peristiwa pelanggaran HAM beratnya terjadi gitu. Itu kan ada logika dasar, sehingga sederhananya mereka harusnya setidaknya itu melalui proses penyidikan gitu, lewat memberikan keterangan dan sebagainya. Kalau memang tidak ada instruksi dari mereka atau komando, ada satu konsep dalam penuntasan pelanggaran HAM berat yang istilahnya adalah rantai komando, yang memang tidak ada, mereka tinggal buktikan sebenarnya. Tapi sampai hari ini seringkali mereka mangkir dari panggilan Komnas HAM yang memang tidak memiliki upaya paksa dalam konteks penyelidikan di pelanggaran HAM berat. Dan juga Kejaksaan Agung kita ngelihat dari tahun ke tahun tidak ada upaya serius gitu untuk akhirnya bisa merekonstruksi kejadiannya, mengidentifikasi pelakunya, dan akhirnya memproses hal-hal yang diperlukan untuk penggalian keterangan, untuk akhirnya nanti ada di proses penuntutan, pengadilan, dan sebagainya. Dan akhirnya para pejabat-pejabat militer itu dengan berbagai
rekam jejak yang melekat ke dalam diri mereka, dan setidaknya ada juga ya akses akan sumber daya, dalam hal ini kekayaan ekonomi, dan juga akhirnya punya masa, setidaknya para purnawirawan atau pensiunan TNI, polisi yang juga dulu kerja bersama mereka, ya akhirnya mereka jadi tokoh yang populer di Indonesia, punya elektabilitas tinggi karena memang mereka mampu bikin partai, duitnya banyak, jaringan dengan pengusaha juga kuat, dan sebagainya, dan akhirnya menjadi tokoh yang punya akses terhadap konteks atau kegiatan politik, dan ya akhirnya Presiden Jokowi memilih untuk berkompromi bersama mereka, itu bahkan gotong royong dalam tanda kutip, bekerja sama beberapa nama untuk proses pemenangannya dia gitu, baik sebagai Gubernur Jakarta hingga ke proses Presiden Republik Indonesia di tahun 2014. Kita ingat di 2012 gimana Presiden Jokowi sering berkampanye, didukung juga diusung oleh Partai Gerindra waktu itu sama wakilnya yakni Basuki Cahayapurnama, itu di-endorse habis-habisan sama Prabowo Subianto gitu untuk bisa jadi gubernur dan terpilih. Walaupun akhirnya di 2014 ya mereka harus bertarung sebagai rival di Pilpres, dan akhirnya muncul wacana penuntasan pelanggaran HAM berat, bacaan kami ya karena lawannya Prabowo gitu, orang yang tadi gua jelasin banyak sangkutannya sama proses pelanggaran HAM berat di akhir masa Orde Baru gitu. Makanya di gambar baju ini juga sebenarnya ini fotonya Presiden Jokowi sama Prabowo gitu, yang ini dilangsungkan sebelum proses pencoblosan di 2019 gitu. Mereka selfie seolah-olah ingin mendamaikan atau mendinginkan proses pemilu atau pilpres yang di lapangan emang benar-benar kisruh kan. Gimana lu juga pasti nyimak isi WhatsApp grup atau isi media sosial, ya udah saling tuduh kampret, cebong dan sebagainya gitu-gitu. Tapi akhirnya setelah prosesnya selesai ya justru Prabowo Subianto dipilih jadi menteri, Sandiaga Uno juga dipilih jadi menteri, dan kalau untuk konteks pelanggaran HAM berat, ya Wiranto jadi Dewan Pertimbangan Presiden setelah periode sebelumnya jadi Menko Polhukam. Terus ada beberapa orang yang dulu dinyatakan atau diputus bersalah oleh pengadilan militer seperti Dadang dan Julianus, itu akhirnya dipilih menjadi pejabat Kementerian Pertahanan gitu, menyusul bosnya di masa lalu di tim Mawar Prabowo untuk jadi pejabat eselon 1 di Kemenhan. Jadi itu bikin kita ya geleng-geleng sih gitu, negara ini akhirnya diisi oleh baik itu penjahat, mantan penjahat atau terduga penjahat gitu. Jadi rasa keadilannya semakin pudar dan pemenuhan akan hak asasi manusia utamanya bagi para keluarga korban pelanggaran HAM berat itu jadi hilang, seperti itu. Oke, ngomongin soal aktor pelanggaran HAM berat masa lalu nih, ada salah satu aktor yang kemarin baru dikasih bintang jasa, yaitu Yuriko Guterres gitu kan. Dan itu mungkin bisa dibilang ya membuka luka baru untuk korban. Apalagi sebelumnya yang kayak tadi udah kita bahas gitu, bahwa presiden itu berjanji di Nawacita untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Nah, dari situ apa benar nih penghargaan tersebut ini adalah bentuk impunitas yang emang gamblang dilakukan oleh Bapak Presiden? Jelas sih gitu kalau akhirnya kita ngelihat bahwa kita sebagai warga Indonesia, apalagi para keluarga korban yang sekarang menjadi warga Timor Leste, itu melihat orang yang terlibat dalam kekerasan pelanggaran HAM berat yang ada di Timur dulu itu justru dijadikan orang yang berhak diberikan penghargaan bintang jasa utama gitu oleh Presiden. Ya ibarat gimana ya analogi ini ya gitu, ya walaupun mungkin bagi Indonesia secara logis kita bisa dibilang ya Yuriko Guterres udah berjuang untuk akhirnya integrasi atau NKRI harga mati gitu, supaya nggak ada wilayah yang lepas dari pemerintahan Indonesia,
Tapi kan ini kita ngomongin konteks hak asasi manusia ya. Salah satunya adalah hak untuk menyampaikan pendapat, kita juga hak untuk menentukan nasib sendiri gitu, yang dulu diperjuangkan oleh warga Timur Timur yang dalam prosesnya dulu bergabung sama Indonesia juga kan dilematis dari tangan Portugal gitu. Ada banyaklah sejarah yang mengungkap soal hal itu yang sebenarnya juga terjadi di Papua di tahun 60-an ke atas gitu. Nah, jadi ibaratnya ini tentu mencederai, apalagi dalam konteks penegakan hukum di ranah internasional seharusnya ada proses yang juga mendera atau membawa si Duko Guterres gitu untuk kasus ini di Timur gitu. Tapi karena konteks yuridis dan hukum akhirnya karena Indonesia belum meratifikasi berbagai instrumen soal hukum HAM internasional seperti Statuta Roma dan sebagainya, itu jadi agak sulit gitu. Ini sangat teknis hukum banget. Tapi di Indonesia memang Yudiko Guterres juga sebenarnya sempat dibawa ke pengadilan HAM Timur-Timur atau Timur Leste dan akhirnya dinyatakan bersalah hingga di tataran Mahkamah Agung. Namun sayang dia memakai haknya untuk peninjauan kembali dan akhirnya dinyatakan bebas, entah dengan pertimbangan apa gitu. Yang juga menguak bahwa proses hukum di Indonesia ini masih sangat sulit dan sempit ruangnya untuk bisa menjadi ajang atau alat untuk pemenuhan keadilan bagi para korban. Dengan kondisi atau fakta itu aja pasti udah menyakiti hati para korban karena kehilangan yang mereka rasa tidak dibalas timpal secara adil oleh pemerintah Indonesia. Ditambah dengan di momen di Agustus 2021 ini gitu dengan diberikannya bintang jasa utama ke Yudiko Guterres, tentu gitu tak hanya bagi para korban tapi bagi kita juga yang concern sama isu pelanggaran HAM berat ini merupakan langkah kemunduran jelas untuk akhirnya mengukur komitmen Presiden Jokowi. Presiden Jokowi kan selalu mengklaim di pidatonya dalam kesempatan ngomentarin atau ngomongin soal pelanggaran HAM berat. Terakhir yang kita ikutin setidaknya di Hari HAM tahun lalu, Hari HAM 2020 dia ngomong bahwa pemerintah selalu berkomitmen untuk mau menuntaskan pelanggaran HAM berat, tapi komitmen kan diukur dengan bukti gitu. Kita nggak bisa ngomong kita berkomitmen dengan hanya omongan di lewat pidato gitu, tapi gimana akhirnya pembuktiannya itu gitu, kenyataannya akhirnya bisa menjadi ukuran komitmennya itu ada atau enggak. Dan dengan fakta bahwa akhirnya dia memberikan bintang jasa utama ke Yuriko dan akhirnya kontras juga pengen lihat prosesnya sebenarnya pengen minta ke Dewan Pemberian Bintang Jasa dan sebagainya itu yang dipimpin oleh Menko Polhukam sebenarnya Mahfud MD itu itu juga dikategorikan sebagai satu informasi yang rahasia gitu. Jadi kita juga nggak ngelihat ada proses yang sangat terbuka dalam situasi ini gitu. Gimana akhirnya pemerintah atas nama kita bangsa Indonesia menyatakan bahwa seorang yang problematis dan punya rekam jejak yang sangat mengerikan itu justru diberikan gelar dan banyak privilege lain lah, sehingga kita jadi nggak tahu sih sebenarnya ukuran baik buruk jahat di Indonesia ini seperti apa gitu, karena yang jahat justru malah diapresiasi dengan sedemikian rupa dengan berbagai ruang gitu sih, Nay. Oke. Ngomongin soal penyelesaian pelanggaran HAM nih, kan tadi kita juga udah bahas kalau misalkan presiden adalah yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat gitu, dan ada juga kan yang yaitu si Jaksa Agung, yaitu Jaksa Agung ST Burhanuddin nih. Tapi melihat dari track record-nya dia nih, dari yang bolak-balik berkas, terus ditambah dia juga pernah menyatakan bahwa tragedi Semanggi bukan pelanggaran HAM berat, terus juga sampai saat ini PR-nya dia soal dokumen TPF Munir yang harus ditemukan masih juga belum ditemukan. Gini, dari track record tersebut, terus menurut lo nih Bang, di mana sih sebenarnya posisi Jaksa Agung dalam penuntasan pelanggaran HAM berat? Jaksa Agung kita nih yang sekarang yakni ST Burhanuddin menurut gua sih salah satu orang yang harusnya bisa dibilang beruntung banget atau hoki banget ya dengan akhirnya kenyataan bahwa dia masih ngejabat
jabatan penting ini gitu dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Karena kalau kita lihat 2 tahun terakhir sejak dia 2019 menjabat, banyak banget peristiwa yang melibatkan Kejaksaan Agung yang kontroversial gitu. Tadi beberapa udah disebutin oleh Naila. Kita juga ingat gimana akhirnya gedung Kejaksaan Agung terbakar. Terus juga ternyata kejaksaan terlibat dalam peristiwa atau pelanggaran hukum korupsi, perlindungan terhadap buron dan sebagainya gitu-gitu. Kasus Joko Chandra dan Pinangki itu kasus yang begitu nyata, begitu bobroknya sistem kejaksaan di Indonesia. Walaupun pasti mereka pakai dalih ini oknum dan sebagainya gitu-gitu. Tapi kita ngelihat bahwa dengan akhirnya bertahun-tahunnya juga berkas penyelidikan Komnas HAM tidak ditindaklanjuti, dibolak-balik dan sebagainya, dan bahkan secara individu di level tertingginya yakni Jaksa Agungnya sendiri menyatakan pernyataan yang keliru dan salah dari walaupun dia mengutip hasil keputusan Pansus DPR di tahun 2001 soal tragedi Semanggi I bukan pelanggaran HAM berat, tapi jelas gitu bahwa ada intensi bahwa sebenarnya ya dia juga nggak ada keberpihakan kepada para korban gitu, karena sebenarnya peristiwanya nyata gitu, banyak dokumentasinya dan sebagainya, korbannya juga ada, tapi kenapa negara lewat jaksa nggak mau tergerak untuk menolong mereka mencari keadilan dan sebagainya gitu, sehingga sangat sulit dan minim sebenarnya ruang untuk akhirnya bisa mewujudkan kewajiban-kewajibannya itu. Pun akhirnya saya nggak tahu mekanisme secara realnya seperti apa gitu. Presiden Jokowi seolah-olah ada yang di pihak yang benar dalam konteks putusan pelanggaran berat, karena akhirnya secara statement terbuka di muka publik dia menyatakan meminta Jaksa Agung untuk ini dan itu, dan akhirnya direspon oleh Jaksa Agung untuk bikin satu satgas, satuan tugas kasus HAM berat. Tapi sampai hari ini jelang 1 tahun dari pembentukannya, kita belum melihat ada manuver yang nyata gitu. Kita belum melihat ada pemanggilan terhadap nama-nama yang patut diduga terlibat karena punya jabatan tinggi di militer di proses pelanggaran HAM berat terjadi. Belum ada gitu gebrakan-gebrakan, dan nggak ada evaluasi dan lagi-lagi koreksi gitu dari Presiden. Karena sebenarnya Jaksa Agung kan itu ibarat menteri, merupakan orang yang dipilih langsung oleh Presiden gitu, sehingga Presiden punya hak dong untuk nilai dan evaluasi kinerjanya gitu. Dalam konteks kasus HAM berat sih minus bisa dibilang, malah dengan kenyataan pernyataan kontroversial itu tadi di DPR yang akhirnya oleh Kontras dan keluarga korban serta tim advokasi untuk Semanggi 1 dan 2 dibawa ke proses petun, dan di petun Jakarta sebenarnya dinyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Jaksa Agung adalah hal yang keliru, mengandung kebohongan dan sebagainya, tapi sayangnya dia justru malah mengajukan banding, dan akhirnya kita kalah gitu karena hal-hal yang sifatnya administrasi banget gitu, soal waktu dan sebagainya. Tapi itu tidak menghilangkan bahwa apa yang dinyatakan oleh Jaksa Agung itu adalah merupakan satu hal yang salah dalam aspek penyelenggaraan negara, dalam ini penegakan hukum terhadap kasus Semanggi 1 dan Semanggi 2. Ya sebagai gambaran jelas, ini fakta juga, entah lo atau teman-teman yang nonton mau interpretasiin apa gitu. Jaksa Agung hari ini emang dia jaksa karir, sejak dulu lulus kuliah hukum dan sebagainya emang langsung berkarya dalam kejaksaan, punya profesi sebagai jaksa. Tapi ada fakta bahwa dia merupakan adik kandung dari salah seorang politisi PDI Perjuangan yang merupakan purnawirawan militer juga gitu. Jadi irisannya lumayan tebal gitu dalam konteks dia punya hubungan erat sama militer dan punya hubungan erat sama PDI Perjuangan, yakni TB Hasanuddin yang juga dulu nyalon wakil gubernur di Jawa Barat, gubernur atau wakil gubernur saya lupa, tapi kalah gitu. Jadi tapi itu mencirikan bahwa ya bisa diukur juga sebenarnya ini orang keberpihakannya seperti apa gitu. Karena kalau ngomongin
keberpihakan kepada korban sampai 2 tahun ini, dan nggak tahu dia diukur sampai kapan. Gue pengen mau bilang ya, dia nggak punya keberpihakan kepada korban dan pemenuhan rasa keadilan bagi publik gitu. Iya, memang terlihat ya, apalagi melihat juga, yang tadi kayak lo bilang dan ternyata gue juga baru tahu gitu, dia akhirnya mempunyai irisan yang sangat tebal gitu dengan partai PDI gitu kan. Jadi memang, ya kita lihat aja nanti ke depannya ya Bang, apakah dia akhirnya bisa membantu untuk menuntaskan pelanggaran HAM berat gitu. Oke, yang terakhir ini, dari yang udah kita bahas nih gitu, masih ada nggak sih harapan untuk presiden untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu? Harapan dan kepercayaan sebenarnya sangat tipis, tapi satu keharusan sebenarnya bagi gua, bagi lo, mungkin kalau emang minat, dan bagi semua orang gitu untuk terus menuntut dan mendorong presiden untuk memenuhi tanggung jawabnya gitu, karena lagi-lagi tanggung jawab serta wewenangnya melekat di punggung dia gitu untuk akhirnya bisa melaksanakan tanggung jawabnya, tugasnya, dan janjinya secara personal terhadap kita semua untuk mau menuntaskan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia gitu. Dan jadi satu keharusan sebenarnya untuk kita, makanya ya Kontras sering pakai tagline masih ingat, melawan impunitas, melawan lupa dan sebagainya, karena mau nggak mau gitu, mungkin kalau secara logika akan sulit. Banyak skeptis itu sangat perlu gitu untuk jadi kritis dan sebagainya. Ngelihat kenyataan, lah toh terduga pelakunya ada di lingkaran mereka gitu, ada di kanan kirinya Jokowi gitu. Sehingga secara logika emang sangat sulit gitu untuk akhirnya bisa menduga bahwa presiden akan melakukan manuver yang serius gitu. Tapi ya fungsi kita sebagai warga negara dalam hal ini berpartisipasi dalam proses hukum serta majunya demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia, ya seharusnya Presiden Jokowi lebih takut sama suara kita gitu, karena yang melekat dan akhirnya melegitimasi posisi dia, gaji yang mengalir ke dia, kenikmatan-kenikmatan hidup yang juga akhirnya menghinggapi dirinya, di samping tentunya pasti dianggap ya ini kerjaan dia banyak beban malah dan sebagainya gitu-gitu, mending dia di rumah aja sama cucunya Jan Etes dan sebagainya. Tapi ya dia yang milih jadi presiden gitu, dan dia juga yang janji, dan akhirnya yang melekat ke dia mandat rakyat gitu kan. Dan seharusnya kan negara ini berjalan berdasarkan apa kehendak dan mandat rakyat gitu. Dan survei Komnas HAM di tahun 2019 bersama Kompas itu juga menyatakan bahwa 99,5% warga yang disurvei waktu itu, yang saya yakin juga merepresentasikan warga di luar sana, itu menyatakan bahwa mereka pengen pelanggaran HAM berat ini tuntas gitu. Karena akhirnya membuat beban kita yang berat ini akhirnya hilang, dan kita bisa hidup dalam negara dengan situasi dan kualitas demokrasi serta HAM yang oke gitu, tanpa ada bayang-bayang masa lalu lagi. Dan entah akhirnya Presiden Jokowi naruh posisi di 99,5% itu, atau justru di 0,5% yang dalam konteks lain, yakni ekonomi, eksploitasi sumber daya alam, penindasan terhadap kelas pekerja lewat Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja dan sebagainya, ada di sisi itu gitu. Jadi walaupun secara karakter kita bisa nilai dan lihat sendiri Presiden Jokowi presiden yang kalem, yang keren, sering mendukung produk-produk anak muda, sangat melek dengan pop culture dan sebagainya gitu-gitu, tapi dalam kewajibannya menuntaskan pelanggaran HAM berat dan banyak hal-hal penting lainnya untuk konteks demokrasi dan HAM, ya kita akan mengingat Presiden Jokowi di 2024 sebagai presiden yang gagal total gitu, kalau akhirnya kita tidak melihat ada penuntasan pelanggaran HAM berat di periodenya. Gitu, Nay, kira-kira. Oke, jadi bisa dibilang dari, penjelasan kita bahwa benar ya demokrasi itu perlahan mati di tangan Jokowi, gitu. Oke, eee
Ini perbincangan kita udah selesai warga, dan untuk bakal akan ada selanjutnya lagi, mengenai penjelasan dari catatan-catatan yang udah ditulis di Kontras di catatan 2 tahun Jokowi Maruf Amin di seminggu ini, selalu saksikan di YouTube dan jangan lupa untuk, mungkin baca ataupun unggah, laporannya di kontras.org dan jangan lupa warga ngisi juga aspirasi warga di humanloveshuman.kontras.org. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bang Jali, sehat selalu ya. Terima kasih Naila, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Semoga bisa terus ada dalam barisan yang melawan lupa dan masih ingat gitu bahwa Presiden Jokowi punya tanggung jawab untuk penuntasan pelanggaran HAM berat. Oke deh. Kalau gitu sampai jumpa semuanya, sampai jumpa Pak warga, sampai jumpa Bang Jals. Dah.